对秦某先前的提议，陈少如此有信心，康楼主就会发现这决定有多正确了。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini masih berlatar di Paviliun Wanbao, yang seperti kita tahu kalau Lord kita tengah mempersiapkan sebuah pil yang akan digunakan untuk menyembuhkan tetua Dabo. Selain itu juga Lord Qingchen ingin memperlihatkan kejeniusannya kepada tetua Kang mengenai kemahirannya dalam pemurnian pil yang kemarin. Tetua Kang sempat belum percaya kepada Qingchen tentang tawaran sebelumnya, yakni bos Qingchen yang akan menjadi pemenang dalam kompetisi alkemis di kota Zhongju. Di sana, tak basa-basi Lord kita pun mulai beraksi melakukan sebuah pemurnian pil yang tak tanggung-tanggung. Lord kita juga melakukan pemurnian senjata bersamaan dengan pemurnian pil. Sontak baik tetua Dabo dan tetua Kang mereka sangat amat tidak percaya karena mereka berdua belum pernah melihat seseorang yang melakukan dua pekerjaan dalam satu waktu. Sampai singkat cerita, baik pemurnian pil dan juga pemurnian senjata, keduanya pun akhirnya diselesaikan. Hingga bos kita kemudian menyuruh tetua Kang untuk menyiapkan sebuah tungku yang akan digunakan oleh tetua Dabo. Yang akhirnya tetua Dabo pun masuk ke dalam tungku itu dan penyembuhan pun dilakukan. Terlihat di saat tetua Dabo memasuki ke dalam tungku, awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun setelah memakan pil pemberian Qingchen, terlihat tetua Dabo menjadi kesakitan hingga di semua area tubuhnya juga muncul bercak luka yang perlahan terlihat. Bahkan bersamaan dengan itu juga tetua Dabo merasakan rasa sakit yang luar biasa. Hingga ia pun mengatakan kalau dirinya tidak kuat untuk menahan rasa sakitnya. Yang ternyata fenomena yang terjadi pada tetua Dabo itu merupakan proses perusakan meridian pada semua titik tubuhnya. Barulah di saat yang sama aura kekuatan dari tetua Dabo pun meledak. Yang akhirnya bos kita pun turun tangan untuk mencoba membantunya, yaitu dengan memasukkan kekuatan mental dan juga energinya ke dalam tubuh tetua Dabo. Seteguk darah pun dikeluarkan oleh tetua Dabo, yang hal itu menandakan kalau proses penyembuhannya sudah hampir selesai. Barulah Lord kita pun kemudian melanjutkannya dengan memberikan satu pil terakhir pada tetua Dabo dan memulai proses penyembuhannya lagi. Seketika aja luka-luka tersebut pun perlahan mulai melemah, bahkan aura hitam di dalam tubuh tetua Dabo juga mulai dikeluarkan. Namun meski begitu penyembuhan belumlah usai, yang bisa dilihat tetua Dabo masihlah merasakan rasa sakit yang terus terasa. Lanjut, Lord kita lantas mengangkat tungku tersebut dan di sana juga mengeluarkan sebuah formasi mental untuk melanjutkan penyembuhannya. Yakni Lord kita mengeluarkan puluhan jarum yang akan ditancapkan pada semua titik meridian dari tetua Dabo. Di dalam dimensi mental, Lord Qingchen mengendalikan semua jarumnya mengelilingi tetua Dabo untuk ditancapkan pada titik meridian yang rusak. Satu persatu jarum itu mulai ia tancapkan, bersamaan dengan itu aliran darah di tubuh tetua Dabo juga mulai menyebar. Sampai akhirnya Lord Qingchen lantas menusukkan semuanya, yang alhasil bercak luka pun perlahan menghilang, yang dengan itulah kekuatan tetua Dabo pun perlahan kembali. Dan penyembuhan pun usai dikala sebuah ledakan terjadi menghancurkan tungku tersebut. Tanpa disangka tubuh tetua Dabo tidak hanya sembuh saja, tapi kekuatannya pun juga meningkat hingga ke tahap Martial Emperor di tingkat akhir. Sontak merasakan hal itu tetua Dabo pun sangatlah tidak percaya dengan apa yang kini dialaminya.
Dia menangis seakan ini hanyalah mimpi kalau akhirnya setelah bertahun-tahun mengalami kemacetan berkultivasi, kini dia pun akhirnya kembali bisa untuk meningkatkan kekuatannya. Kembali saking senangnya Tetua Dabo pun meledakkan daukinya membuat Tetua Kang menjadi kaget dengan kekuatan Tetua Dabo. Sampai akhirnya Lord Qinchen pun menghentikannya karena katanya peningkatan kultivasi Tetua Dabo tidak layak untuk dirayakan seperti ini. Karena tingkatan sekarang hanyalah awal dari kultivasinya. Karena di dunia bela diri, tingkatan Martial King dan juga Martial Emperor itu hanyalah tingkat awalan aja, alias tingkat pemulaan untuk menjadi dasar dalam kultivasinya. Oleh karena itu, perjalanan Tetua Dabo masihlah panjang, bahkan Bos Qinchen bilang kalau perjalanan seni bela diri Tetua Dabo baru saja dimulai. Mendengar petuah itu, Tetua Dabo menangkupkan tangan berterima kasih atas nasihat dari Lord Qinchen. Dan mulai saat ini Tetua Dabo pun berjanji semua kehidupannya sekarang akan diberikan kepada Lord Qinchen. Yang artinya dirinya akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Qinchen. Lord Qinchen pun membangunkan Tetua Dabo dan kembali menasehatinya kalau Tetua Dabo jangan terlalu bangga. Meskipun hari ini dirinya melakukan terobosan, tapi jika di masa depan tidak melakukan kerja keras untuk berlatih, maka sudah pasti di kehidupan ini kultivasinya hanya akan stuck di tahapan kekuatan seperti Tetua Kang. Jelas, perkataan itu membuat Tetua Kang sedikit tersinggung karena perkataannya seperti mengolok-ngoloknya atas kemacetan kultivasinya. Namun, jika Tetua Dabo melakukan kerja keras, maka bukan hal tidak mungkin kalau dirinya akan menjadi kaisar bela diri alias menerobos ke tahap kaisar bela diri. Barulah setelah memberikan petuah pada Tetua Dabo, di sana Tetua Kang pun mendekati Lord Qinchen menanyakan maksud dari perkataannya tadi atas kultivasinya yang telah macet. Namun Lord kita tidaklah membahasnya dan hanya berterima kasih kepada Tetua Kang karena atas semua bahan-bahannya dirinya bisa memurnikan pil untuk Tetua Dabo. Kemudian Lord Qinchen melanjutkan pembahasannya yang tadi mengenai kepercayaan Tetua Kang atas dirinya yang akan menjadi juara kompetisi alkemis. Apakah sudah dipikirkan ulang? Tentu setelah melihat kejeniusan tadi, Tetua Kang mulai mendapatkan pencerahan, namun dia masih memikirkan kekuatan dari pihak lain yang katanya Lord kita diharuskan melawan 4 jenius dari 4 domain dalam kompetisi alkemisnya. Yang pertama ada Qiu Tian, putra tetua domain Wuyu yang sudah bergabung dengan domain Si Huang. Lalu ada Tian Yao bergabung dengan domain Beihai. Dilanjutkan dengan Yu Hui bergabung dengan domain Tianmen. Dan yang terakhir ada sosok paling kuat yang adalah Yan Qidao, seorang putra suci domain Nanhua yang juga ikut serta dalam kompetisi ini. Mendengar itu, alih-alih kaget bos kita malah terlihat santuy, bahkan menyebutkan jika dirinya kompetisi ini pasti akan menarik. Meskipun begitu Lord kita masihlah pede kalau dirinya lah yang akan menjadi juaranya. Dengan itulah Qinchen pun menyebutkan mengenai perjanjian bisnisnya nanti tentang bagi hasil kemenangan yang akan dibagikan kepada Tetua Kang 10% dari pertaruhannya. Bahkan demi untuk meyakinkan Tetua Kang, Lord Qinchen berani mempertaruhkan kota Dandao domain Beitian sebagai jaminannya jika nanti Lord kita kalah. Alhasil melihat kepercayaan diri dari Lord Qinchen, akhirnya Tetua Kang pun setuju kalau Papiliun Wanbao-nya akan melakukan penawaran alias mengikuti dalam pertaruhan pemenangan kompetisi alkemis ini. Lord Qinchen pun merasa senang dan bilang jika keputusan dari Tetua Kang pastilah benar dan pasti akan menguntungkannya. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Namun sebelum mengakhiri video kali ini, seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Langsung aja kita masuk ke spoilernya. Diceritakan dalam cuplikan episode selanjutnya, kita melihat kalau kompetisi alkemis kota Zhongzhou akan segera dimulai. Terlihat semua ketua Papiliun juga hadir dengan membawa para putra suci masing-masing mereka untuk ikut dalam kompetisinya. Namun sesuatu yang menyakitkan terjadi, di mana bisa dilihat kalau semua Papiliun kini mendekati Xuancheng yang malah mengolok-ngoloknya hingga meremehkannya. Seperti diketahui, Papiliun dan kota Beitian memanglah selalu mendapatkan peringkat terendah pada saat kompetisi ini berlangsung. Oleh karena itu, setiap kompetisi diadakan, Xuancheng selalu mendapatkan cemoohan yang pada akhirnya dirinya hanya bisa menerima cemoohan itu tanpa bisa membalasnya.
Semua orang terus saja menertawakannya karena Xuanzeng yang tidak pernah menang dalam kompetisinya. Akankah dengan kemunculan Lord Qin Chen yang mewakili Paviliun Xuanzeng itu bisa mengangkat pavilionnya? Atau malah sebaliknya Xuanzeng akan mendapatkan pil pahit lagi, yaitu kekalahan yang terus berulang? Baiklah, segitu dulu untuk spoilernya. Jika masih penasaran maka kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.